mengikuti acara kami silahkan. Halo semuanya, selamat Oke, pagi. Mas Rio ya, GSMP itu apa ya? Ya, GSMP itu salah satu usaha kebun binatang di seluruh dunia untuk Kita lagi menyelamatkan mau- hewan dengan cara. Halo, kita lagi ada peringatan merangkaikan GSMP ya satwa di teman-teman kebun ya. binatang. Halo, Untuk di Indonesia selamat sendiri ada 4 pagi. jenis satwa, Halo yaitu Perumda Pendaringan, halo PTNB Radio. Anoa, Jadi hari Kambing ini Jawa, bertepatan babi tanggal rusa, 14 kemudian Agustus itu ada campaign tentang GSMP atau Global Species Management Plan. Monggo Nah, teman-teman itu kalau dirayakan ada yang mau semua kebun berpartisipasi binatang dalam di GSMP, dunia. bisa Jadi dengan ada mewarnai gambar 4 yang sudah satwa kami prioritas sediakan. di Kemudian boleh Indonesia membubuhkan tanda tangan ke papan yang sudah perlu kami sediakan apa juga ya, untuk berfoto dukungan selfie. lebih Kemudian ada karena games mereka juga, permainan sudah menentukan mulai letak-letak, populasinya apa menurun. namanya, satwa GSMP dan satwa-satwa asli Ini Indonesia. dia. Jadi di Ada GSMP gamesnya, itu ada bisa satwanya ada 4 ya teman-teman dapat ya. hadiah juga. Ada Monggo yang banteng mau Jawa, mewarnai. ada anoa, terus kemudian ada babi rusa dan juga ada harimau Monggo yang mau Sumatera. mewarnai Nah, boleh, buat teman-teman yang lagi mampir berkunjung dulu ke di GSMP Juruk, sebelum main bisa ke banget kebun ya nanti binatang, langsung atau yang bubuhi setelah main ke aja kebun tanda binatang, tangan buat bisa dukungan mampir ke sini Action untuk, Indonesia Day ini kayak salah satu mengikuti teman kita acara nih. Halo. kampanye GSMP. Halo, namanya siapa nih, Mas? Species Management Plan. Oh, Adi. Adi Ini lagi adalah ngapain salah nih, satu Adi? bentuk usaha kebun binatang di seluruh dunia untuk Oke, menyelamatkan apa hewan-hewan sih yang terancam tujuan punah. dari ngasih tanda Ada tangan ini banyak di spesies, buat tapi di program Indonesia GSMP itu ada sendiri? Jadi ini salah Anoa satu, yang di Indonesia, keikutsertaan kemudian kita dalam banteng Jawa, harimau satwa, Sumatera, dan juga babi khususnya rusa. satwa GSMP yang ada 4, harimau Monggo Sumatera, bagi yang mengikuti anoa, mau mengikuti babi rusa, dan GSMP juga satu lagi bisa mengikuti dengan mewarnai gambar. Oke, terima kasih atau Adi. membubuhkan tanda Nah, tangan di banyak banget ya acara hari papan ini yang ya, sudah langsung kami aja sediakan. datang ke Kemudian Juruk. bisa Nah, foto ini juga ada selfie papan informasi nih, ada Bu Dokter yang papan lagi sudah persiapan. disediakan Halo. tanda tangan teman-teman masing-masing. Pagi semua, yang pagi juga Bu Dokter. Nah, Ada ini juga ada game infografis interaktif di juga sini, buat teman-teman. dengan kami sediakan Juruk beberapa boleh gambar mancing di danau satwa nggak? untuk Nggak bisa tuh ditempelkan Kak, di depan lihat Indonesia. nih ya. Danaunya Jadi udah selain dikeruk, mengenal udah persiapan satwa untuk pembangunan. langka, teman-teman Nah, atau teman-teman yang main beberapa kesini kali hari sekalian bisa ini, mengenal juga, teman-teman juga bisa main games mengenalkan nih. kepada Nanti putra-putrinya, teman-teman bisa apa namanya, ngeletakin permainan nih interaktif, satwa-satwa kemudian GSMB di mengenalkan peta-peta Indonesia yang secara ada. lebih luas, Nah, terus juga ada game mengenalkan lainnya juga. satwa-satwa di Indonesia. Langsung aja join ke Juruk Solo Zoo. Nah, kalian juga bisa mewarnai ya. Oke, hari ini kita bakalan join live sama salah satu dokter yang expert banget sama anoa. Nah, anoa sendiri itu adalah salah satu satwa GSMP ya. Oke, kita join dulu ya sama nih Anoa Breeding Center. Oh, udah. Halo. Oke, sambil nunggu join. Monggo Sudah teman-teman, bergabung hari ini kami Taman Satwa Tarung Juruk Halo, memperingati Dok. Hari Action Indonesia Day Halo, atau gimana kabarnya GSMP, hari ini? Global Species Management Oke, Plan. aku ambil posisi dulu. Itu usaha kebun binatang untuk Aku lagi perayaan GSMP mengembangbiakan nih. satwa-satwa langka yang ada Ih, seru banget di sana, rame ya. dunia ini. Iya, Di seru. Indonesia Sini sendiri main-main ke ada Solo. 4 spesies yang menjadi apa namanya, menjadi Oke, gimana kabarnya Dok hari ini? Baik, Sehat ya? baik. jenis Iya, yang udah gak sabar mau diusahakan untuk cerita-cerita tentang Anoa dikembangbiakan. ke teman-teman Ada harimau Sobat Juruk. Sumatera, ada banteng, ada Oke. babi Nah, rusa, ada teman-teman, juga sebentar ya apa Dok ya. namanya itu, anoa, ada anoa juga. Bagi Oke, maaf ya Dok. Jadi di sini tuh lagi ada acara, jadinya rame banget. Oke, bentar ya, biar nanti ngobrolnya enak. Aku pastikan semuanya terkondisikan dulu. cek Oke. tes, cek. Oke, Dok. Monggo Sebelum yang kita mau mulai mengikuti, talk show kita hari ini, mungkin aku bisa mau menunjukkan sampaikan tanda dulu tangan sama kapan yang teman-teman akan followernya Juruk Solo kemudian Zoo. bisa berfoto selfie Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama dokter siapa nih panggilannya? Dokter Bagi Apip. bisa mewarnai Dokter gambar yang Amim. sudah kami sediakan. Apip. Bisa juga Apip. bermain Oke, sama interaktif. dokter Apip ini Atau yang punya ide bisa adalah di Instagram kami. lulusan dari dokter hewan tahun 2000 berapa nih Dok? 21. 2021. Baru banget nih, masih fresh banget nih. Nah, sekarang kerja di BP2 LHK ya, Dok ya? Iya, yang sekarang sudah Di berubah Manado. jadi BPSI LHK Manado.
Oke, nah sekarang namanya sudah berubah menjadi BPSILHK. Singkatannya apa itu, Dok? Badan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Untuk Hidup kakak dan yang mau mewarnai Kehutanan. gambar bisa mampir ke sini atau mau tanda Nah tangan terus di SMP. kalau Anoa Breeding Center itu apa? Tanda tangan kemudian Nah, bisa Annual Breeding berfoto Center ini selfie adalah di salah depan satu papan program kegiatan. kerjasama Bisa dari diupload kantor di kami Instagram. dengan Balai Ini adalah Konservasi salah Sumber satu Daya Alam Sulawesi kegiatan Utara atau BKSDA kebun binatang Sumut di seluruh yang dunia mengembangbiakan di Anoa, SMP peneliti atau mengembangbiakan berbasis seperti menunjukkan. itu. Jadi acara ini adalah Oke, nah berarti apa namanya, hari ini kita bakalan ngobrol tentang Anoa, teman-teman. Jadi di Juruk Solo Zoo itu ada salah satu satwa GSMP, Dok, yaitu harimau Sumatera. Nih, Tapi tahun kemarin kita sudah membahas tentang harimau Sumatera. Jadi hari ini kita mau Oke. bahasnya yang berbeda gitu, biar teman-teman ilmunya juga nambah kayak gitu. betul. ada hadiahnya. Makanya kita hari ini mau Monggo, membahas kesini sih, nggak tentang apa-apa. Anoa Nggak itu apa-apa. sendiri. Ditemenin Oke, kakaknya. mungkin untuk Ditemenin permulaan keluarga, dulu apa. dokter bisa jelasin sebenarnya Monggo adik-adik Anoa yang itu mau mewarnai hewan apa bisa sih? menuju ke area Ciri-cirinya GSMP. seperti apa? Soalnya kan Yang kalau mau di tanda Juro kan nggak tangan ada juga nih. Jadi ikut mungkin teman-teman namanya kan belum bisa bayangin Anoa itu satwa-satwa supaya hewannya kayak bisa apa punah. sih gitu. Mungkin bisa dibantu Monggo jelasin dok. nanti sekaligus istirahat. Pertama, Nanti salam perjalanan kenal masih buat jauh. semua Atau yang sobat-sobat sudah Juruk yang udah berkeliling join. ke kebun binatang Jadi dulu. aku di sini menjelaskan Kalau sebagai masih dokter hewan longgar, di belum program ada Annual kegiatan Breeding sambil Center istirahat, Manado. bisa Nah, mewarnai mungkin gambar, teman-teman sering bermain dengar nih permainan istilah aktif, Anoa atau sapi hutan atau bisa kerbau membuat kerdil. presiden. Nah, itu Nanti memang ada merujuk hadiahnya. pada satu satwa yang sama yaitu Anoa. Tapi nggak banyak orang yang sudah melihat langsung bentuknya. Makanya Monggo, simpang siur sekalian nih, katanya mirip sekaligus sapi, istirahat katanya mirip bisa kerbau. bermain. Ada yang bilang padahal mirip babi Mewarnai. atau bahkan mirip rusa. Nah, jadi sebenarnya Anoa ini adalah satwa endemik Sulawesi yang memang bagian luar Monggo. tubuhnya itu menyerupai Silakan yang mau kerbau, tanda tangan atau menyerupai mau mewarnai kerbau. sebelum ke Nah, kebun binatang. namun ukurannya Mau ini yang beda dari istirahat dulu, kerbau adalah kalau boleh. kerbau itu kan besar Sudah ya ada kayak teman yang sapi. mau Nah, mereka ini mewarnai. kecil, mungkin kayak ukuran babi atau kalau dibandingkan dengan manusia itu hanya setinggi Yang paha mau orang gabung di Taman dewasa. Satwa Baru Juruk Makanya minggu karena pagi ukurannya yang terakhir ini kecil Taman disebutnya Satwa Baru kerbau Juruk kerdil. bersama kebun binatang di Oh, seluruh dunia oke. Nah, memperingati selain itu GSMP memang secara Kebun taksonomi si Binatang. Anoa ini Salah kekerabatannya satu lebih dekat usaha ke kerbau. Mereka kebun sama-sama binatang dalam untuk famili menyelamatkan Bovidae satwa-satwa dan yang harus genusnya punah. Bubalus. Kalau sapi itu kan dari Boleh minta genusnya tolong Bos. kepada teman-teman sekalian kalau mau Hmm. ikut Oke, berarti mengkampanyekan dia malah supaya lebih satwa kita menyerupai bisa kerbau ya dok ya, Iya, bukan kayak rusa-rusaan gitu ya. iya, versi kerdil. bisa berfoto selfie, Oke, bisa wah diupload pengen ke banget ya. Nanti kita bisa nggak dok jalan-jalan lihat Bisa. Anoa? Anonya sudah siap nanti di depan Siap. klinik kita tur sebentar. Oke, wah mantep banget teman-teman. Jadi jangan lepas dari live kita hari ini ya. Nanti kita mau lihat Anoa nih secara virtual. Oke dok, tadi udah dijelasin nih kalau Anoa itu lebih seperti kerbau tapi emang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau untuk penyebarannya sendiri dok, Anoa itu sebenarnya kan katanya satwa endemik Indonesia ya. Ya, Nah, itu penyebarannya di mana sih dok si Anoa itu? nah, jadi Anoa ini adalah satwa endemik Sulawesi. Artinya endemik adalah dia hanya ditemukan di Sulawesi dan nggak ditemukan di tempat lain. Di Sulawesi sendiri penyebarannya ada di Pulau Sulawesi yang pulau besarnya sama di Pulau Buton. Nah, makanya disebut sebagai satwa yang tanda tangan juga endemik. boleh nanti berfoto bersama keluarga di sini. Oke. Tapi kalau di ternyata lembaga konservasi, Anoa ini tersebar ada di yang lembaga konservasi di Sulawesi, ada di Pulau Jawa, sama ada juga beberapa bahkan lebih banyak di zoo di Eropa sama di Amerika. Temanya Oh, ternyata mereka udah berkelana sampai ke Amerika juga ya? Jauhan mereka daripada kita. Wah, pengen banget ya. Doain dong, nanti setelah kita revitalisasi mudah-mudahan di sini ada Anoa ya. Amin. Biar teman-teman bisa belajar. Oke, kalau untuk populasinya sendiri dok, sekarang Anoa itu dia dalam status apa nih? Nah, kalau Anoa sendiri berdasarkan data dari IUCN atau International Union for Conservation of Nature, si Anoa ini populasinya diperkirakan kurang dari 2.500 individu. Bayangin di Pulau Sulawesi yang sangat besar ini, mereka tersebar dan jumlahnya cuma segitu. Berarti kan memang sudah sangat sedikit dan persebarannya di setiap tempat ya hanya beberapa ekor. Nah, karena jumlahnya yang terus menurun ini, akhirnya Anoa memiliki status konservasi terancam punah atau endangered. Apa sih dok kira-kira yang nyebabin si Anoa itu jadi terancam punah? Faktor yang bikin mereka semakin terancam punah tuh ada banyak, yang mulai dari faktor yang pertama, faktor dari habitatnya sendiri.
karena habitatnya ini kan berkurang, banyak alih fungsi hutan, jadi pemukiman, jadi area pertambangan, jadi perkebunan. Akhirnya habitatnya yang tadinya luas, bentuknya luas, jadi terpotong-potong, jadi terlokalisir, dan mereka akhirnya nggak bisa saling mencari pasangan, kayak gitu. Jadinya sulit untuk mencari makan juga. Yang kedua adalah faktor dari perburuan liar. Nah, mungkin juga banyak orang yang sering dengar tentang budaya berburu masyarakat di sekitar Sulawesi. Nah, anoa ini suka diburu entah untuk diambil dimanfaatkan tanduknya, atau diambil kulitnya, ataupun bahkan dagingnya juga dikonsumsi. Nah, ini yang masih dilakukan secara cukup masif yang bikin populasinya terus menurun setiap tahun. Kalau anoa itu termasuk karnivora atau herbivora sih, Dok? Nah, anoa ini termasuk satwa herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanya kalau dalam konteks halal atau enggak, anoa ini kan tidak bertaring. Jadi kalau dalam konteks halal atau enggak, anoa ini masih dianggap masyarakat bisa dikonsumsi seperti itu. Nah, makanya mereka diburu. Padahal secara hukum mereka itu tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipelihara, bahkan tidak boleh diperjualbelikan. Oh, seperti itu. Oke deh. Nah, teman-teman sekarang lebih paham lagi ya. Ternyata kenapa sih yang menyebabkan si anoa itu menjadi buru ya, Dok ya? Karena Iya. beberapa orang atau mungkin suku ya kalau di Sulawesi ya. Mungkin mereka masih mengkonsumsi si anoa itu. Tapi buat teman-teman yang punya saudara mungkin masih di daerah Sulawesi atau mana, ingatkan ya, jangan berburu anoa. Gitu. Gitu ya, Dok ya? Mungkin ya. Betul. Nah ini, Dok, aku penasaran nih, kok bisa sih si anoa ini masuk ke satwa GSMP? Apa sih alasan pemerintah memasukkan si anoa ini masuk ke satwa prioritas GSMP? Apa, Dok? Oke, kalau GSMP sendiri, informasi untuk teman-teman itu adalah singkatan dari Global Species Management Plan. Ini adalah upaya kolaborasi dari berbagai institusi, berbagai lembaga untuk saling mengupayakan pelestarian beberapa satwa sekaligus. Nah, ada yang disebut Action Indonesia GSMP. Satwanya itu termasuk dari anoa, banteng, dan babi rusa. Persamaannya adalah mereka ini sama-sama terancam punah karena faktor perburuan, faktor habitat yang berkurang, dan juga karena mereka ini memiliki fisik yang tidak jauh berbeda gitu, dan mereka juga termasuk satwa endemik Indonesia. Makanya anoa ini diprioritaskan ke dalam salah satu satwa GSMP supaya masyarakat ini juga semakin sadar, oh ada satwa yang namanya anoa yang hampir punah dan perlu kita suarakan lagi pentingnya konservasi terhadap mereka. Oke, oh gitu ternyata ya teman-teman ya. Teman-teman sekarang udah semakin paham ya kenapa anoa ini masuk ke prioritas pemerintah untuk dilestarikan. Oke, Dok. Nah nih, Dok, kemarin aku sempat baca sedikit ya di Google ya. Ternyata anoa itu banyak ya jenisnya ya, nggak cuma satu ya? Betul. Mungkin bisa dibantu dijelasin, Dok. Anoa itu jenisnya apa aja sih? Oke, jadi anoa itu sendiri dibagi jadi 2 spesies. Ada yang namanya anoa dataran rendah atau lowland anoa. Nama latinnya Bubalus depressicornis. Yang kedua itu adalah jenis anoa pegunungan atau mountain anoa dengan nama latin Bubalus coarlesi. Yang pertama kita jelasin dulu tentang lowland anoa. Sesuai namanya, anoa dataran rendah ini tentu hidupnya di dataran rendah ya, di hutan mangrove, hutan pantai, di hutan-hutan yang dengan ketinggiannya kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, mereka ini disebut depresi kornis di namanya. Kenapa? Karena orang kadang bertanya-tanya, kenapa sih ada kata depresi di namanya? Apakah anoa ini suka depresi, suka galau? Nah, bukan kayak gitu ya. Jadi depresi kornis ini kalau kita jabarin lagi, kornis itu merujuk pada kata kornua. Kornua itu artinya tanduk. Sedangkan depresi itu artinya depres atau tertekan. Nah, jadi kalau nanti teman-teman lihat lebih dekat waktu kita keliling, bentuknya tanduk dari anoa dataran rendah ini, dia tuh nggak bulat sepenuhnya, tapi kayak di bagian pangkal itu dia kayak memipih gitu loh. Nah, makanya disebutnya tanduk yang tertekan, jadinya depresi kornis. Kayak gitu. Nah, kalau anoa mountain ini, yang anoa pegunungan, mereka ini awalnya dideskripsikan itu yang asalnya dari pegunungan Quarles di Sulawesi Selatan di daerah Toraja. Makanya disebutnya Bubalus coarlesi. Gitu. Kalau dari bentuknya fisik sendiri, mereka ini ada perbedaan ukuran. Yang dataran rendah itu ukurannya lebih besar, bobot badannya itu bisa sampai 100 kilo. Sedangkan yang mountain anoa itu mungkin kisarannya cuma sampai sekitar 70 kilo ya kalau yang di ABC. Jadi mountain anoa yang udah dewasa ini ukurannya kayak lowland anoa yang masih kecil.
gitu. Terus secara umum mereka memang sama-sama warnanya kecoklatan, bentuk tanduknya pun dari dekat baru bisa dibedakan. Nah, tapi salah satu ciri khasnya adalah mereka itu warnanya biasanya full sama, jadi full brown gitu loh. Secara keseluruhan Mountain Ano ini warnanya coklat. Di bagian kakinya ini dia nggak ada motif putih yang jelas. Dan di bagian lehernya juga full berwarna kecoklatan. Sedangkan kalau di yang Anoa dataran rendah, mereka punya motif di bagian lehernya. Kayak motif bulan sabit warnanya putih. Nah, di bagian kakinya juga seakan-akan ada bercak putih yang hampir menyerupai kaos kaki. Mirip banteng, cuma lebih samar-samar warna putihnya. Berarti secara garis besar ada 2 ya, Dok? Iya, mungkin aku kasih spoiler dikit bentukannya Anoa ya. Oke, jadi ini ada gambaran Anoa. Oke, jadi bentuknya dia memang menyerupai kerbau, tapi ukurannya ini jauh lebih kecil. Nanti juga ya. Iya, nanti kalau kita lihat lebih detail di bagian kakinya sini, di Anoa dataran rendah dia ada motif-motif putih, kemudian di bagian lehernya juga ada motif putih, dan bagian tanduknya ini lebih besar, yang aku sebut tadi seperti memipih di bagian pangkalnya. Ini Anoa dataran rendah. Oke, sama ada satu ciri khas lainnya. Anoa dataran rendah ini rambutnya tuh kayak kasar gitu loh, terus jarang-jarang, dan dia tipis lurus. Nah, sedangkan kalau yang Anoa pegunungan, dia itu rambutnya tebal dan halus, terus dia juga kayak wol. Kenapa ya kira-kira harus kayak wol dan ukuran tubuhnya kecil? Nah, usutnya usut, ternyata itu adalah salah satu bentuk adaptasi si Anoa pegunungan ini. Jadi kan mereka hidupnya di hutan pegunungan yang pastinya lebih dingin dong suhunya. Nah, mereka butuh rambut yang lebih tebal supaya badannya ini tetap hangat. Kemudian kenapa ukuran badannya lebih kecil? Karena kan mereka hidup di hutan pegunungan yang terjal, perlu mendaki, dan hutannya lebih rapat. Nah, mereka butuh badan yang lebih ramping supaya mereka bisa lincah menjelajahi hutan. Nah, jadi itu semua udah diatur sebagai bentuk adaptasi mereka. Wah, keren banget ya ciptaan Allah ya, Dok ya. Semuanya sudah bisa menyesuaikan tempatnya masing-masing. Nah, kalau di Anoa Breeding Center sendiri, dua-duanya ada atau cuma salah satu aja, Dok? Ada. Di sini kami totalnya ada 8 individu Anoa, 7-nya itu lowland, yang satunya itu mountain. Nah, yang mountain ini betina, dia masih menunggu pasangan. Wah, ini yang cari pasangan nih, ada yang butuh pasangan di Anoa Breeding Center. Berbeda ya. Oke, Dok, mungkin sebelum kita mulai jalan-jalan lihat si Anoa secara virtual, nah mungkin dokter bisa ngasih masukan nih kepada seluruh follower Jurok nih. Apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk ikut melestarikan si Anoa ini? Kalau aksi nyata yang bisa kita lakukan, paling aku mau mengingatkan teman-teman untuk jangan pernah merasa kalau kita tuh perlu menjadi sosok yang besar dulu untuk berkontribusi ke pelestarian satwa liar, bukan cuma Anoa tapi apapun itu. Tapi kita tuh bisa mulai dari kita sendiri, dimulai dari aksi yang kecil. Contohnya, kita bisa menyebarkan, yang pertama adalah mengedukasi diri sebanyak-banyaknya tentang satwa-satwa yang dilindungi ini. Kita cari tahu kenapa sih mereka dilindungi, apa sih yang bikin mereka hampir punah, dan kenapa kita harus ikut turut serta. Nah, kalau kita udah tahu alasannya, baru kita akan termotivasi untuk ikut tergerak membantu. Caranya ada banyak. Kalau kita mungkin adalah seorang ilustrator, seorang seniman, seorang pemusik, kita bisa menciptakan karya untuk menyuarakan upaya konservasi terhadap satwa tersebut. Kalau kita mungkin punya bisnis, kita bisa mengupayakan membantu berdonasi dari hasil keuntungan penjualan kita. Kalau mungkin kayak aku sendiri bisa terjun dalam konservasi itu secara langsung dengan bekerja sebagai dokter hewan yang langsung berpartisipasi di lapangan. Kemudian kalau kita adalah seorang peneliti, kita bisa menggali informasi yang lebih banyak, membuat publikasi secara ilmiah, supaya informasi tentang Anoa ini bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat. Banyak banget, bahkan sesederhana menyebarluaskan informasi di media sosial, itu pun udah termasuk kontribusi. Jadi pesannya adalah, jangan pernah merasa kontribusi kecil kita ini nggak berarti. Karena kalau menurut pandanganku ya, 1000 aksi kecil yang dilakukan dan terrealisasi itu lebih berarti daripada satu aksi besar yang cuma sekedar mimpi. Jadi ya, untuk teman-teman sekecil apapun upaya yang akan kalian lakukan, jangan pernah merasa terlalu kecil, lakukan saja. Wah, keren banget tuh. Terima kasih, Dok, buat masukannya nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus jadi dokter hewan dulu, kita nggak perlu harus kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dulu. Betul. Bisa untuk aksi nyata ya, Dok ya.
Jadi setiap aksi kalian itu pasti bermanfaat untuk melindungi satwa. Oke, ini ada pertanyaan dok nih dari adminnya PKBS ini. Wih, Aduh. breeding Anoa itu relatif sulit atau mudah sih dok? Dan ada hal apa saja yang perlu diperhatikan? Mungkin Oke. dari jawab langsung dok. Nah, sesuai namanya, Anoa Breeding Center ini kan memang punya fungsi khusus untuk mengembangbiakan Anoa. Nah, salah satu kalau pertanyaannya breeding Anoa itu relatif sulit atau mudah, aku akan menjawabnya itu relatif sulit ya. Yang pertama karena dari faktor Anoanya itu sendiri. Mereka itu sifatnya soliter. Soliter artinya mereka hidup sendiri-sendiri. Jadi di ABC pun kita memelihara mereka dengan kandang individu. Jadi kandangnya sendiri-sendiri, betina dan jantan itu dipisahkan sendiri-sendiri. Nah, perlu pengamatan atau observasi intensif untuk memastikan kapan sih mereka estrus, kapan sih mereka akan kawin, supaya ketika disatukan itu dalam waktu yang tepat. Nah, jadi memang banyak teknik dan banyak detail yang perlu diperhatikan. Satu, karena sifatnya soliter. Yang kedua, karena Anoa ini punya perilaku yang unik ketika mau kawin, yang kita sebutnya prekopulasi atau sebelum perkawinan. Jadi mereka kalau sebelum kawin ini, mereka harus saling berantem dulu, adu tanduk dulu, kejar-kejaran dulu, lari-larian dulu. Jadi betina ini harus memastikan bahwa jantan ini adalah jantan yang memang dia inginkan. Nah, kalau sampai betinanya udah ngalah, baru mereka mau kawin. Karena di sini kita pernah ada pengalaman, jantan dan betinanya disatukan, tapi betinanya yang menang dan nggak mau ngalah. Jadi mereka ini nggak mau kawin. Gitu. Jadi betinanya pun selektif. Mungkin mungkin secara ilmiah ya, beberapa penelitian juga sudah mengarah sana. Tujuannya seperti itu adalah untuk betina ini memastikan bahwa kualitas anak yang dihasilkan nantinya ya memang yang maksimal. Itu dari jantan yang memang unggul. Nah, yang ketiga dari sifatnya sudah seperti itu, dari proses kawinnya juga perlu timing yang pas. Dokter hewan pun di sini perlu memastikan bahwa ketika disatukan itu lagi timing yang lagi puncak-puncaknya. Biasanya kita melakukan psikologi rutin, jadi kita ambil sampel dari vaginanya, kita lihat gambarannya, apakah dia kecepatan 1 hari atau udah di hari yang pas, kayak gitu. Nanti dari proses perawatan dia ketika bunting pun harus diatur juga porsi makannya supaya anaknya tidak terlalu besar, diperhatikan kesehatannya supaya dia tidak keguguran karena faktor stres, faktor dari lingkungan, cuaca yang panas gitu. Dan yang terakhir dari faktor nanti ketika proses melahirkan pun bisa ada kendalanya, bisa ada kejadian distokia atau sulit melahirkan. Karena kan Anoa ini pasti mereka kalau di habitat alaminya mereka berjelajah di area yang luas, sedangkan kalau di penangkaran mereka itu cuma punya wilayah yang kecil untuk exercise-nya kurang, jalan-jalannya kurang. Pastinya kan ini berpengaruh ya ke faktor fisik mereka. Nah, itu bisa berpengaruh ketika proses melahirkan nanti. Jadi, ada faktor kesulitan itu dari awal sampai akhir. Nah, itu yang perlu kerjasama dari banyak pihak. Wah, nah itu tadi ya admin PKBSI udah dijawab panjang banget sama Bu Dokter ya. Wah, ternyata Anoa betina pun harus selektif juga ya dok ya. Iya. Dari pasangan jantannya. Nah buat teman-teman yang masih jomblo jangan lupa lebih selektif lagi. Jangan kalah sama Anoa. Oke. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang Anoa. Tadi udah banyak banget yang dijelasin sama Bu Dokter. Mulai dari ciri fisiknya, kemudian makannya apa, kenapa dia masuk satwa prioritas yang harus dilindungi, jenisnya apa aja udah banyak dijelasin ya. Nanti mungkin yang baru gabung atau telat bisa langsung lihat di feed Instagramnya Juruk Soloju ya. Habis ini nanti Minwa share gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau enggak mungkin kita istirahat sejenak dok. Nanti kita join lagi, kita virtual tour lihat Anoa secara langsung. Gitu ya dok ya? Oke, siap. Oke teman-teman follower Juruk Soloju, kita break sebentar ya. Handphonenya dicas dulu. Habis ini kita mau virtual tour lihat Anoa. Sampai jumpa. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi.